Halo para pendidik dan kaum terdidik semua, apakah kalian pernah ditawari bisnis dengan janji kaya dalam waktu singkat? Bisnis yang memberikan passive income kepada kalian ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah per hari atau per bulannya hanya dengan merekrut orang lain masuk ke dalam bisnis tersebut? Jika iya, hati-hatilah, bisa jadi itu adalah sebuah penipuan berkedok MLM. Dengan investasi bodong melalui sistem pemasaran berjenjang atau dikenal dengan istilah multi-level marketing. Bongkar jaringan investasi bodong dari perusahaan Wonderman. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana skema penipuan berkedok MLM ini bekerja, bagaimana bahayanya dalam sudut pandang ekonomi, sosial, hukum, bahkan syariat Islam. Dan di akhir video kalian akan mengerti seberapa bahayanya skema ini dan seberapa merusaknya skema penipuan ini terhadap masyarakat Indonesia. Untuk itu, marilah kita masuk ke segmen paling serius kita, investigasi paranoid. Tuan dan puan semua, multi-level marketing atau kita kenal dengan istilah MLM adalah sebuah strategi pemasaran berjenjang dengan strategi mendistribusikan produk atau jasa yang mereka miliki melalui distributor atau anggota mereka yang mendapatkan keuntungan dari penjualan pribadi maupun bonus yang disediakan oleh perusahaan tersebut dari anggota-anggota yang berhasil mereka rekrut. Ada beberapa ciri-ciri multi-level marketing tersebut. Yang pertama, memiliki sistem distributor berjenjang, hierarki piramida, yang dimana disusun sebagaimana orang yang merekrut kita berada di atas kita dan menjadi mentor kita dan merekrut anggota-anggotanya sehingga menjadi hierarki seperti piramida yang berpola sampai ke bawah, dan itu akan berlangsung berulang-ulang. Yang kedua, dari sistem multi-level marketing ini menyediakan beberapa bonus yang sering kali ditawarkan kepada orang-orang yang ingin mengikutinya. Di antaranya adalah bonus yang paling sering disediakan adalah bonus rekrutmen anggota baru. Ketika seorang multi-level marketing, ketika seorang mentor dapat merekrut beberapa anggotanya, dia akan mendapatkan bonus dari rekrutmen tersebut ataupun dari penjualan yang dilakukan oleh orang yang berhasil mereka rekrut tersebut. Nah, yang ketiga nih adalah kunci multi-level marketing ini adalah sebuah penipuan atau tidak, yakni terletak pada barang dan jasa yang mereka tawarkan. Jika barang dan jasa yang mereka tawarkan adalah barang dan jasa yang jelas, contoh mereka yang memasarkan sebuah produk kecantikan, skincare atau segala macamnya, atau menawarkan jasa seperti mengajarkan sebuah ilmu, bahasa Arab atau bahasa asing, atau les-les segala macamnya, itu bisa dikatakan bahwa multi-level marketing tersebut bukan penipuan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Dan yang sering menjadi celah bagi penipuan adalah ketika barang atau jasa yang mereka berikan itu tidak jelas, Pak. Ketika misal nih Anda direkrut untuk menjadi seorang marketing, seorang multi-level marketing, kalian direkrut dengan iming-iming hanya dengan merekrut anggota-anggota setelah kalian mendapatkan keuntungan dari mereka tersebut, bukan keuntungan dari pemasaran yang kalian lakukan, bukan keuntungan dari produk yang kalian jual. Nah, kita akan lihat bagaimana dampak negatif dari penipuan berkedok multi-level marketing ini. Skema penipuan semacam ini sangat sering menyasar teman-teman para mahasiswa baru, orang-orang yang baru menginjak dunia perkuliahan. Kenapa? Karena mereka lagi butuh-butuhnya pendapatan income tambahan untuk membiayai kuliah ataupun kehidupan mereka di dunia perkuliahan baru mereka. Dan ini seringkali menggunakan metode pertemanan relasi yang dimiliki oleh sang korban untuk mendapatkan korban-korban baru berikutnya. Dan akhirnya ini mengakibatkan konflik sosial di mana ketika tipuan itu disadari, maka hubungan sosial antar mereka bisa rusak. Kalau itu teman, kalau keluarga bagaimana? Jauh lebih merusak lagi. Dan sayangnya sangat banyak dari teman-teman mahasiswa yang tergiur dengan skema semacam ini, Pak, karena dia menawarkan sebuah utopia ekonomi, sebuah keuntungan yang benar-benar tidak masuk akal, di mana kalian bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu bahkan jutaan per harinya, besok harinya nganggur, tapi dengan hanya mengajak orang lain ikut ke dalam bisnis kalian tersebut yang bahkan kita tidak mengerti apa bisnis yang sedang kita jalankan tersebut. Dan ini yang paling menjadi ciri khas mereka. Ketika mereka mendapatkan calon korban, mereka akan melakukan pendekatan secara persuasif, mengajak secara baik-baik, bahkan seperti seorang malaikat yang tidak jarang menggunakan manipulatif.
Ya, dan gua sendiri pernah menghadapi orang-orang seperti itu. Dan gua nggak langsung tolak. Gua pengen coba berdialog dengan mereka. Dan luar biasanya, public speaking mereka itu bagus, Pak. Sangat bagus. Setiap katanya disusun dengan tepat. Setiap materinya disusun dengan rinci dan sangat bagusnya. Kenapa? Karena semua kata-kata yang mereka ucapkan adalah kata-kata template. Ya, kalian nggak salah dengar. Semua kata-katanya itu disusun oleh mentor yang mereka miliki, disusun oleh orang-orang di atas mereka. Dan dari katanya, dari materinya itu disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah persuasif yang bahkan bisa manipulasi orang lain. Dan ketika gua sendiri mencoba menyelewengkan sedikit dari pembicaraan tersebut, gua pengen bertanya beberapa hal tentang finance yang di luar materi yang mereka bawakan, dan mereka menolak untuk menjawabnya. Kenapa begitu? Karena tidak diajarkan oleh mentor-mentor mereka. Dan itu yang pertama, gue nggak kapok nih. Yang kedua, gue pengen coba sekali lagi nih sistem seperti ini. Gue pengen coba apa benar ini hanya penipuan atau mungkin bisa menjadi celah bisnis dan ladang cuan di sana. Gue mencoba lagi, dan yang kedua lebih parah, Pak. Kenapa? Karena di sini gue ikut orang yang menjual agama. Kenapa bisa dibilang menjual agama? Mereka menjual sebuah sistem AI, pembelajaran Al-Quran, tafsir, pemahaman terhadap kosa-kosa kata Al-Quran. Mereka jual dengan harga ratusan bahkan jutaan rupiah. Ketika itu 1.200.000 kalau nggak salah. Dan gua karena memiliki basic Al-Quran sedikit, gua memiliki pemahaman agama yang ada walaupun nggak banyak, gue berhasil masuk ke dalam jaringan tersebut tanpa biaya sebesar pun, menggunakan teman gue sebagai orang dalam tentunya, karena gue tahu ini bukan bisnis beneran dan gue nggak mau bayar tentunya. Nah, setelah gue berhasil masuk ke dalam sistem ini nih, mereka mulai tuh nge-mentorisasi gue. Mereka mulai mengajari gue cara untuk memasarkan bisnis ini, cara untuk memasarkan produk AI Al-Quran mereka yang hanya menjelaskan bagaimana Al-Quran tafsirkan kata per kata. Dan anehnya, gua diajarkan bukan tentang bagaimana pemahaman terhadap AI tersebut. Gua diajarkan bukan bagaimana pemasaran itu dilakukan, tapi bagaimana manipulasi itu terjadi. Yang pertama, mereka mengajarkan, karena kita membawa Al-Quran, lakukan pendekatan secara agama. Jangan katakan kepada mereka ini adalah sebuah bisnis. Jangan. Kita lakukan dulu pendekatan secara agama. Mereka mengatakan, wahai Bapak, ini ada sebuah aplikasi yang dapat memudahkan Bapak dalam memahami Al-Quran. Dan ketika sang korban tergiur, ketika dia sudah merasakan bahwa ini adalah aplikasi yang sangat berguna, lalu baru ditawarkan, Pak, kalau bisa beribadah sambil mendapatkan uang, kenapa tidak? Dan gua berpikir, wow, ternyata begitu cara kalian dulu mungkin untuk menipu gua. Nah, sayangnya gua nggak sebodoh itu. Dan ketika seseorang sadar bahwa dia telah ditipu, hubungan pertemanan, bahkan sampai pada hubungan kekeluargaan bisa rusak, Pak. Contoh pada kasus gua, teman yang dulu masukkan gua ke dalam jaringan tersebut, sekarang gua gak pernah ngontak dia lagi. Bahkan kami saling tak segur sapa saat sekarang ini. Kenapa? Karena kami merasa benar-benar ditipu satu sama lain. Itu masih di taraf teman. Bayangin aja kalau ada orang yang sempat menawarkan kepada keluarganya, dan keluarganya juga ikut sampai ke keluarga-keluarga besarnya. Bayangkan seberapa besar kerusakan yang telah kita ciptakan hanya dengan keinginan kaya dalam waktu cepat. Dan orang yang telah membawa orang-orang terdekatnya akan dicap sebagai penipu, yang bahkan dia juga korban dari skema penipuan yang sama, Pak. Dan itu sangat ironis, banyak terjadi di kalangan mahasiswa baru kita. Apa saja kerugian yang ditimbulkan oleh skema ini? MLM atau multi-level marketing yang mereka tawarkan itu seringkali hanya menguntungkan orang-orang teratas mereka saja, hanya menguntungkan pembesar-pembesar mereka saja, dan para anggota, orang-orang yang di bawah jajaran piramida itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat kecil, bahkan bisa jadi memiliki kerugian yang cukup besar. Riset menunjukkan 90% dari pelaku MLM ini memiliki kerugian yang sangat besar.
Kenapa? Karena skema ini membawakan produk yang overpriced, produk yang tidak memiliki kompetisi di pasar, yang tidak bisa berkompetisi dalam pasarnya sendiri. Contoh, ketika kasus gua sendiri nih, yang pertama ada gua menjual madu ruqyah. Itu yang pertama, madu ruqyah aja udah salah tuh. Masa madu dijual dengan harga yang lebih mahal hanya dengan iming-iming ruqyah? Yang kedua, madu tersebut hanya berjumlah 6 kotak tapi dijual dengan harga 2 juta ditambah keanggotaan. Dan itu sangat tidak masuk akal. Yang kedua lebih parah lagi nih, ketika gua ikut dengan orang yang menjual ad atau AI Al-Quran ini, satu membernya bisa dijual ratusan ribu, bahkan sampai 1 juta rupiah lebih, Pak. Bayangin aja AI yang segampang itu dijual semahal itu, dibandingkan dengan kita membeli atau menyewa AI Premiere. Perlu ditambahkan file memiliki AI yang sangat banyak di dalamnya, itu hanya tidak sampai 500 ribu rupiah, Pak. Tetapi sepanjang dia menghimpun dana dari masyarakat, kita katakan investasi bodong kalau tidak ada izin. Ya. Nah, multi level marketing ini sebenarnya ada suatu kegiatan yang membuat efisien distribusi. Tetapi apa yang terjadi di dalam investasi bodong ini, para pelaku ini membuat skema seperti multi level marketing. Tetapi ada dua hal, barangnya tidak ada yang dijual, atau ada barangnya tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Yang diharapkan, ciri khasnya adalah semakin banyak orang yang direkrut, semakin banyak bonusnya. Dan sayangnya, hukum di Indonesia itu masih sangat longgar terhadap skema penipuan semacam ini. Masih banyak celah-celah yang dapat diambil oleh pelaku sehingga dia dapat lolos berkali-kali. Beberapa MLM dengan skema penipuan seperti ini sudah ditangkap dan dibubarkan. Tapi dia muncul lagi dengan nama yang baru. Kenapa? Karena masih banyak celah di hukum Indonesia. Beberapa di antaranya adalah PT Reclaim Indonesia Jaya yang menjalankan penjualan dengan skema MLM tanpa izin dari otoritas pemerintah terkait. Yang kedua adalah Simple Shopping, dan yang paling terkenal pada tahun 2023 kemarin, PT Wisangeni Auto Trading, yakni perdagangan robot trading tanpa izin dari pemerintahan. Bayangin aja, Pak, kalau lo punya robot trading, ngapain lo jual ke orang lain? Biarin aja robot itu trading dan lo akan jadi kaya. Karena kripto sekarang sangat luar biasa keuntungan yang dapat dibawakan. Tapi ada beberapa yang mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah Indonesia. Kita nggak tahu nih, itu hanya sertifikasi halal atau memang halal. Beberapanya diantaranya adalah PT Herba Penawar Al-Wahidah, PT Singalangit Jaya Tienis, dan PT Kiling Nusantara. Jadi silahkan teman-teman, jika ingin mencoba dalam skema ini, gua pengen tekankan bahwa skema ini nggak akan bikin kalian kaya dalam waktu cepat. Tapi multi level marketing itu sendiri akan terkenal di Amerika memiliki sistem yang sangat bagus dalam pemasaran mereka. Jika kalian mendapatkan yang tepat dengan syarat yang pertama, penjualannya jelas, transparan, dan legal dari pemerintah, maka bisa dipastikan sistem yang mereka miliki itu sangat bagus dan tidak menutup kemungkinan kalian bisa jadi orang kaya di sana. Tapi bukan kaya dalam waktu cepat. Dan tolong make sure sendiri tentang apa yang kalian ingin ikuti. Jangan hanya percaya terhadap testimoni-testimoni yang mereka lakukan. Dan pada kasus gua sendiri, ketika itu ada beberapa wali kota ataupun bupati yang melakukan testimoni terhadap produk mereka. Yes, produknya ditestimoni, tapi sistemnya gimana? Apakah sistemnya yang disetujui atau hanya produk yang mereka setujui? Oke, kita akan masuk ke dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam sendiri, multi level marketing itu dapat diperbolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, memiliki kejelasan atau tidak gahar. Gahar adalah sesuatu yang tidak jelas. Dan skema penipuan semacam ini sangat sering menggunakan barang atau jasa yang tidak jelas, yang hanya mengandalkan rekrutmen anggota baru saja untuk mendapatkan keuntungan dari bonus-bonus yang tersedia dari uang pendaftaran tersebut. Yang kedua, tidak mengandung riba atau bunga. Dan yang terakhir, tidak mengandung maisir atau judi. Dan tentu saja tidak menjanjikan kaya dalam waktu singkat. Karena sesuatu yang didapatkan dengan sangat mudah, itu bisa jadi sebuah penipuan. Dan MUI Indonesia sepakat bahwa multi level marketing menggunakan hierarki piramida yang hanya mengandalkan rekrutmen anggotanya saja dilarang oleh syariat Islam atau melanggar syariat Islam. Cetuskan oleh Charles Ponzi yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Berkenaan dengan itu, Munas Alim Ulama NU menyatakan model bisnis multi level marketing atau MLM adalah haram.
Hal ini berlaku untuk MLM dengan skema piramida atau skema Ponzi. Pembahasan mengenai MLM ini dilakukan oleh para kiai dalam Komisi Batsul Masail Makiiyah dengan alasan karena melihat adanya pelanggaran syariat yang terselubung sehingga menyebabkan adanya korban dari bisnis ini, baik yang mendapatkan legalitas dari pemerintah maupun tidak. Janji kaya dalam waktu singkat sudah jelas tanda dari sebuah penipuan. Gunakan akal, gunakan logika kita. Bayangin aja ada orang yang bisa mendapatkan keuntungan sangat besar dari bisnis yang mereka tawarkan. Kenapa mereka menawarkan kepada orang lain? Dan tidak ada satupun bisnis yang dapat bertahan dalam a long time hanya dengan mengandalkan rekrutmen anggotanya saja tanpa memasarkan produk yang jelas. Dan kita mengarah kepada logika dasar ekonomi, supply and demand. Ketika supply sangat besar, ketika semua orang bisa kaya dengan skema MLM, maka siapa yang akan membeli produk ini? Ketika permintaan dari pasar tidak ada dan supply sangat besar dikeluarkan oleh para pengikut serta di MLM ini, maka harga dari barang atau produk jasa tersebut akan anjlok terjun indah dalam pasar. Dan tolong jangan langsung percaya kepada testimoni-testimoni palsu yang mereka tawarkan dan seringkali menggunakan pamer-pamer barang atau harta yang telah mereka dapatkan, entah dari mana, dari keuntungan yang mereka dapatkan. Sangat berhati-hatilah karena mereka sangat pintar dalam persuasif ataupun manipulatif karena diajarkan templatenya oleh mentor mereka. Dan seringkali orang atau mahasiswa yang ikut dengan skema seperti ini adalah orang-orang yang FOMO yang menginginkan kaya dalam waktu singkat. Hey bro, jangan skip the proses, karena proses itulah yang membuat kalian sustain dalam kekayaan kalian. Jangan harapkan lotre dapat bertahan dalam waktu yang lama. Oke teman-teman pendidik semua, janji manis yang ditawarkan oleh MLM dengan kaya dalam waktu singkat, instan, dan juga bonus pamer kekuasaan itu sudah sangat pasaran, sudah sangat banyak terjadi di masyarakat kita. Dan lindungilah keluarga terdekat kita dengan edukasi, karena edukasi adalah senjata paling kuat untuk melindungi diri. Dan jika kalian menemukan skema seperti ini, jangan ragu melaporkannya kepada pihak berwajib, karena satu suara kalian dapat menyelamatkan banyak orang. Itu aja dari gua. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Please, subscribe dong. Oke, itu aja dan see ya.